Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ap Belinda dengan NIM B1B1230027 dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan dengan tema pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan, dan mekanisme dana bagi hasil di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati seperti migas, mineral, panas bumi, dan hutan dan perikanan. Kekayaan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan teknologi, regulasi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan mekanisme pengelolaan yang efektif, termasuk dana bagi hasil untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, lestari, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa konsep dan pengertian sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia saat ini. Yang ketiga, apa saja tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kelima sumber daya alam tersebut. Yang keempat, bagaimana mekanisme dana bagi hasil DBH diterapkan pada sektor migas, minerba, panas bumi, dan kehutanan dan perikanan di Indonesia. Tujuannya untuk mendefinisikan pengertian sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis tantangan serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kelima sumber daya alam tersebut. Yang keempat, menjelaskan menjelaskan mekanisme dana bagi hasil pada sektor migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Definisi sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Minyak dan gas bumi atau migas. Migas adalah sumber daya alam berupa minyak dan gas yang tersimpan di dalam pori-pori batuan di bawah permukaan bumi. Mineral dan batu bara atau minerba adalah sumber daya alam yang berupa mineral dan batu bara yang terdapat di dalam bumi dan digunakan sebagai bahan bakar serta bahan baku industri. Yang kedua ada panas bumi. Panas bumi adalah energi panas yang tersimpan di dalam batuan dan air panas di bawah permukaan bumi. Energi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, terutama untuk pembangkit listrik. Kehutanan mencakup sumber daya alam hayati berupa hutan yang menyediakan kayu, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi habitat keanekaragaman hayati. Perikanan adalah sumber daya alam yang terdiri dari ikan dan organisme perairan lain yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia. Migas, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan adiktif untuk meningkatkan eksplorasi dan produksi migas seperti Peraturan Menteri ESDM nomor 35 tahun 2021 tentang Production Sharing Contract atau PSC yang lebih fleksibel dan insentif fiskal bagi kontraktor.
Pengembangan teknologi baru seperti carbon capture, storage, atau CCS juga didorong untuk mendukung keberlanjutan industri migas. Sedangkan Minerba sendiri, pengelolaan Minerba fokus pada peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan dalam negeri dan penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan, regulasi tata kelola dan pengawasan lingkungan untuk mencegah kerusakan serta memastikan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil. Selanjutnya ada kebijakan panas bumi, pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia pada panas bumi. Pemerintah mendorong pengembangan panas bumi sebagai energi terbarukan dengan regulasi yang mengatur wilayah kerja, hak, dan kewajiban pelaku usaha serta harga energi panas bumi untuk menarik investasi dan mendukung transisi energi. Selanjutnya kehutanan, pengelolaan hutan diarahkan pada pemanfaatan lestari dengan pengawasan ketat, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi keanekaragaman hayati untuk menjaga fungsi ekologis dan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada perikanan, pendekatan pengelolaan berkelanjutan diterapkan dengan pengaturan kuota, zonasi, dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi overfishing dan kerusakan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya ada tantangan dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada migas, penurunan produksi akibat banyaknya lapangan tua yang memerlukan teknologi tinggi EOR, IOR. Proses perizinan yang kompleks dan birokratis menghambat investasi. Fluktuasi harga minyak global dan tekanan transisi energi ke sumber bersih. Yang keempat, ada kewajiban menyimpan 30% devisa hasil ekspor di dalam negeri atau DHE, menambah tantangan pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada minerba, praktik pertambangan ilegal dan tumpang tindih lahan. Pengawasan lingkungan belum optimal, regulasi yang berubah-ubah dan kurang koordinasi antar lembaga. Selanjutnya ada panas bumi, tingginya biaya investasi dan resiko eksplorasi, proses perizinan yang rumit dan panjang, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, kompeten, kehutanan, deforestasi dan degradasi hutan akibat pembakaran liar dan konversi lahan. Konflik kepemilikan lahan antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Perikanan, overfishing, dan kerusakan habitat laut, terumbu karang, mangrove, pencemaran laut, dan kurangnya data akurat untuk pengelolaan stok ikan, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya ada migas. DBH migas dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan proporsi 84,5% untuk pusat dan 15,5% untuk daerah minyak bumi, serta 69,5% pusat dan 30,5% daerah gas bumi. Dana bagi hasil ini dialokasikan ke provinsi, kabupaten atau kota penghasil dan daerah lain dalam provinsi, serta sebagian untuk pendidikan dasar. Penyaluran dilakukan triwulanan berdasarkan realisasi penerimaan negara dari kegiatan hulu migas. Selanjutnya ada minerba. DBH minerba berasal dari royalti dan iuran tetap dihitung berdasarkan volume produksi dan luas wilayah eksplorasi. Dana ini disalurkan kepada daerah penghasil untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Selanjutnya ada panas bumi. Dana bagi hasil panas bumi diberikan kepada daerah penghasil dari penerimaan negara atas pemanfaatan energi panas bumi.
digunakan untuk pembangunan daerah dan mendukung pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya ada kehutanan. DBH kehutanan dialokasikan kepada daerah penghasil dari hasil pemanfaatan hasil hutan, kayu dan non-kayu, dengan sebagian dana digunakan untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Perikanan, dana bagi hasil perikanan diberikan kepada daerah penghasil dari pajak dan retribusi sektor perikanan digunakan untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Kesimpulan dari PowerPoint yang dapat saya sampaikan adalah pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan mekanisme termasuk dana bagi hasil untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.